Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Nursa Zahrolisa dengan NIM 14014222224 dan saya adalah mahasiswa dari jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas visi, misi, tantangan, dan hambatan menjadi guru SD, khususnya dalam peran strategis kita untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia Emas adalah visi besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaya saing global pada tahun 2045. Tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, guru, khususnya guru sekolah dasar, memiliki peran sentral atau peran yang sangat penting dalam menyiapkan generasi emas yang cerdas, berkarakter, dan inovatif, serta memiliki pemikiran yang kritis. Tujuan dari video ini adalah untuk menunjukkan pemahaman saya mengenai profesi keguruan serta menyampaikan gagasan inspiratif tentang peran guru SD dalam pembangunan bangsa ke depan. Nah, visi saya sebagai guru SD adalah untuk mendidik generasi emas yang berkarakter, kreatif, berpikir kritis, dan cinta tanah air. Anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Kita perlu membentuk mereka dengan fondasi yang kuat sebagai dasar dari Indonesia Emas tahun 2045. Selanjutnya adalah misi saya sebagai guru SD. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya memiliki beberapa misi. Yang pertama adalah mendidik dengan menjadi teladan yang baik. Kita, guru SD, adalah sosok teladan utama bagi siswa di sekolah. Karena itu, kita harus memiliki sifat, sikap, integritas, dan empati yang baik. Karena sikap, sifat, integritas, dan empati kita akan menjadi teladan bagi siswa di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran yang aktif dan kontekstual. Misalnya, saat pembelajaran menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Nah, saya akan mengajarkan siswa-siswa berbasis masalah di lingkungan sekitar, sehingga siswa-siswa akan lebih mudah memahami apa yang sedang dipelajari. Selanjutnya adalah saya akan membiasakan siswa untuk melakukan literasi, paling tidak 15 menit di pagi hari. Literasi bisa dilakukan secara langsung atau digital. Selanjutnya, saya juga akan menumbuhkan karakter siswa sejak dini. Jadi, saya ingin menanamkan karakter dan nilai kejujuran, tanggung jawab, kerjasama atau gotong royong, dan toleransi melalui kegiatan pembiasaan dan keteladanan yang dilakukan di kelas. Saya harap ini akan membentuk karakter siswa sebagai landasan dasar untuk menjadi fondasi Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Selanjutnya adalah menjadi guru yang terus belajar. Kita semua tahu kalau guru adalah orang yang terus belajar seumur hidupnya. Nah, saya ingin mengikuti pelatihan, seminar, dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lain untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya miliki. Dengan harapan, dengan meningkatnya kualitas pembelajaran yang saya miliki, saya akan membentuk siswa-siswa dengan fondasi yang kuat untuk menjadi masa depan Indonesia Emas tahun 2045. Selanjutnya adalah tantangan menjadi guru SD. Menjadi guru SD bukan pekerjaan yang mudah. Tantangan yang sering dihadapi adalah yang pertama, kesenjangan teknologi dan literasi digital. Di era digital, guru dituntut untuk mampu menggunakan teknologi. Namun, tidak semua SD atau sekolah memiliki fasilitas yang memadai dan tidak semua guru mengerti atau paham betul tentang teknologi yang marak digunakan atau yang berguna untuk pembelajaran saat ini. Tantangan selanjutnya adalah kesenjangan pendidikan antar wilayah. Jadi, pendidikan di Indonesia ini kurang merata. Misalnya pendidikan di Pulau Jawa dengan pendidikan di luar Pulau Jawa itu kurang merata. Untuk kita ambil contoh sebagai kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka tersebar lebih dulu di Pulau Jawa dan baru
tersebar di luar Pulau Jawa beberapa saat setelahnya. Jadi pendidikan di Indonesia ini kurang merata antara di kota besar dengan daerah terpencil yang masih sangat berbeda, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Selanjutnya adalah kurangnya motivasi belajar siswa. Saat ini banyak siswa yang kurang semangat belajar karena pengaruh lingkungan sekitar atau pengaruh gadget yang sering digunakan ataupun kurangnya pendekatan guru yang tepat. Selanjutnya adalah tuntutan kurikulum yang terus berkembang. Nah, guru harus selalu beradaptasi dengan kurikulum yang dinamis seperti kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013. Jadi setiap 5 tahun sekali atau setiap bergantinya Menteri Pendidikan, kurikulum akan terus berganti. Selanjutnya adalah hambatan dan solusi. Yang pertama adalah hambatan, keterbatasan fasilitas dan media pembelajaran. Banyak sekali sekolah yang belum memiliki perpustakaan, laboratorium, atau akses internet. Nah, solusi dari hambatan tersebut adalah membuat media belajar kreatif dari bahan sederhana di sekitar kita. Misalnya, kita bisa membuat media untuk materi atmosfer bumi melalui menggunakan kardus dan kertas yang hasil dari di print. Itu nanti ditempel-tempelkan, kita bisa membuat flipbook yang menampilkan macam-macam atmosfer yang ada di bumi. Selanjutnya adalah mengoptimalkan perangkat elektronik pribadi untuk pembelajaran digital sederhana. Misalnya jika kita kekurangan fasilitas, nah kita bisa memanfaatkan fasilitas yang kita miliki dengan semaksimal mungkin. Hambatan yang kedua adalah tekanan profesi dan beban administratif. Guru sering kewalahan dengan laporan dan administratif, sehingga waktu untuk mendampingi siswa menjadi berkurang. Solusi dari hambatan tersebut adalah kita sebagai guru diharapkan bisa mengatur waktu dengan lebih efisien. Selanjutnya, bisa juga menggunakan aplikasi digital untuk mempermudah pekerjaan administratif. Hambatan yang ketiga adalah kurangnya dukungan dari masyarakat. Kadang guru dianggap pihak satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap pendidikan siswa. Namun, menurut saya, pendidikan siswa adalah tanggung jawab kita bersama. Kita sebagai guru di sekolah memiliki tanggung jawab yang besar. Namun, sebagai masyarakat yang berada di lingkungan dan orang tua juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam membangun pendidikan siswa dan fondasi siswa agar siswa menjadi lebih baik. Solusinya dari hambatan tersebut adalah membangun komunikasi dengan orang tua dan masyarakat melalui forum-forum sekolah. Seperti misalnya kalau ada rapat, komite, kita bisa mengkomunikasikan hambatan apa yang kita alami, lalu kita juga bisa memberikan saran kepada orang tua dan masyarakat. Selanjutnya adalah mengadakan kegiatan kolaboratif antara guru, siswa, dan orang tua. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa menjadi guru SD bukan sekedar profesi biasa, tetapi juga panggilan jiwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sebagai guru SD adalah dasar dan fondasi untuk membangun generasi emas tahun 2045. Indonesia emas bukan hanya tentang ekonomi dan teknologi, tetapi tentang karakter dan integritas warganya. Dan itu dimulai dari pendidikan dasar, dari ruang-ruang kelas SD, dari guru-guru seperti kita. Mari kita siapkan diri untuk menjadi guru yang inspiratif, inovatif, dan berdedikasi untuk masa depan bangsa. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.